Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 2. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 3. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 4. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 5. Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 6. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 7. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 8. Tetapi aku berkata, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 9. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 10. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 11. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang, mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 12. Lalu kata Roh kepadaku, "Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang." Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 13. Dan ia menceritakan kepada kami, bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya, dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus." Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 14. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 15. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 16. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 17. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil,
bahwa Yesus adalah Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan, bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 30. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus.